Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masyumi TV dimanapun berada di seluruh tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dengan saya Utari Sulistiowati. Kita berjumpa lagi, dan juga saya tidak lupa untuk menyapa diaspora kita, sahabat kita yang dari Amerika, di Eropa, Asia, dan juga di Timur Tengah. Nah, kita kembali lagi melihat kelanjutan daripada politik ini, dan sampailah kepada pengumuman dari KPU tanggal 20 Maret yang menyatakan bahwa paslon 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dan akan menjadi presiden dan wakil presiden. Tentu ini tidak mengagetkan, tapi justru ada juga yang kaget kok ternyata sama ya dengan quick count yang pertama, bahwa kemenangan pasangan 01 adalah 58%. Nah, bersama kita kembali di studio Masyumi TV Profesor Abbas Taha, beliau adalah sekretaris dari Majelis Syuro Partai Masyumi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Tari, sehat? Baik, gimana puasanya Pak? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya. Kita kan belum pernah berbincang-bincang Pak ya, bahwa Anies dan Muhaimin bisa menang di putaran 1 kalau tidak dicurangi. Nah Pak Abbas, kita mengetahui kemarin, dan justru kita juga melihat bahwa relawan militan Amin ya, yang kita lihat itu sudah meluas sampai ke tingkat sivitas akademika, dan bukan sembarangan Pak ya. Jadi juga purnawirawan, TNI dan Polri ya, semua berharap bahwa Indonesia 2024-2029 perubahan, dan itu akan dimotori, dikomando oleh Anies dan Muhaimin Iskandar. Tetapi kita juga tidak lupa bahwa para pengamat politik bilang itu nanti akhir-akhirnya juga 58% untuk Prabowo. Nah ini kan Pak Abbas Taha sebagai penasihat dari Timnas Amin tentu sudah memperkirakan juga akan terjadi seperti ini. Tetapi kita ingin tahu apa yang harus kita lakukan sebaiknya. Jadi terima kasih Bu Utari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga besar Masyumi di Nusantara maupun diaspora ada, dan juga bagi pencinta TV Masyumi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal dari pengamatan, pencermatan. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Utari tadi, ini KPU sudah mengumumkan ya. Sudah. Ya betul. Jadi artinya yang saya selalu katakan, kita sudah punya presiden quick count, ya. Karena apa? Baru 1 jam saja selesai kok sudah muncul menang ya dalam quick count. Sedangkan quick count itu sendiri kan hanya untuk melihat tendensi, ya, arah kemana masyarakat itu untuk memilih konsentrasi yang ada. Itu pertama. Nah yang kedua, dinamika pemilu ini, ya, pemilu ini mestinya merupakan pesta rakyat, ya, itu suatu pesta gembira dan penuh keyakinan atas pilihannya dengan program-programnya yang jelas, dan kemudian mengacu kepada program itu tadi, yang tentunya mereka harus mempertanggungjawabkan program-program yang disampaikan gitu. Tapi nyatanya ya sekali lagi, karena memang sudah dilihat ya dari fenomena yang ada selama perjalanan sampai pengumuman tadi, yang namanya TSM itu sudah terjadi. Nah maka dengan itu apa yang dilakukan? Ya, Anies Rashid Baswedan
menyatakan sikapnya. Ya, dalam dinamika pemilu itu suatu berjalan. Ya, ada berjalan dengan ketidakbenaran, kita harus mencari mendudukkan kebenaran dengan bahasa-bahasa yang bijak dan tegas, jelas, lugas. Jadi ini belum selesai, itulah kira-kira. Nah untuk itu Pak Anies Muhaimin tentu sudah menginstruksikan, menugaskan tim hukumnya yang telah bekerja keras dengan dukungan dari tim lain yang ada di dalam TKN Amin yang dipimpin oleh Kapten ya Habib Syauqi. Nah mudah-mudahan apa yang diperlukan untuk masuk di MK sudah cukup datanya, karena stressingnya itu adalah kepada masalah kecurangan. Iya. Tidak bicara tentang angka. Kalau tentang angka nanti saya bicara. Iya. Jadi tadi Bapak menegaskan kecurangan yang akan dianggap. Iya. Ya? Penekanannya adalah pada kecurangan dan itu dengan bukti yang lengkap dan sebagainya. Dan untuk itu malah 03 menyatakan akan ada Kapolda yang akan menjadi saksi. Iya. Ya. Nah. Dengan demikian, insya Allah, maka pengumuman KPU tadi tentu dianulir. Yeah. Nah, apakah nanti pemilu ulang atau bagaimana? Tapi, sebagaimana keyakinan saya, ya karena saya khususnya Mas Umi, beberapa bulan menjelang, ya 14, ya tanggal 14, berapa bulan sebelumnya kita sudah merayap di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melihat suasana masyarakat, memberikan bimbingan, melakukan kajian, melakukan pengarahan untuk memenangkan pertarungan ini. Itu belum ada BIMTEK waktu itu. Nah setelah itu pada saat ada bimbingan teknis daripada timnya Amin, itu pun juga berbagai program dan jumlahnya banyak. Jadi artinya apa? Cermatan saya dan juga sesuai penjelasan pakar-pakar IT yang berada, yang satu yaitu Anas Robot Biru, Agus Maksum, dan dengan salah satu lagi pakar muda ya itu Ustadz Adnin Armas MA yang juga menggeluti ya masalah ini mulai dari bimbingan, data entry, verifikasi dan sebagainya, dan yakin betul bahwa insya Allah Amin satu putaran. Namun manusia punya rencana, Allah juga rencana yang paling menentukan. Nah, selanjutnya dengan pengumuman itu tadi, maka ya ada yang bertanya, itu Pak Surya Paloh udah nyampekan, ini gimana ini? Iya. Itu pertanyaan normatif, tapi juga membuat pertanyaan besar juga di kalangan relawan yang sedikit tidak mendalami masalah perpolitikan. Iya. Ya, sebagai partai politik, ya, wajar saja Surya Paloh menyampaikan itu, ya. Tapi sebagian menganggap wah ini nggak pas nih, bahkan belum kelar katanya. Tapi biarlah itu berjalan. Nah kemudian kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Anies Rashid Baswedan, ini belum selesai, kita akan maju, maka tim hukum Amin pagi tadi mestinya jam 8 telah mendaftarkan untuk di MK. Nah, orang juga memberikan penilaian lagi, kenapa ke MK? MK ku pembantaian itu, ya enggak? Nah ini saya sampaikan, inilah kita lihat MK itu. Sekarang kan orang mengatakan ada pamannya Gibran di situ. Ya tentu saja dengan pengalaman yang lalu, mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Karena menurut ya tanda kutip kata-kata hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Nah mereka akan bertanggung jawab ini. Apa mau rame-rame kumpul di penjara dengan ya enggak mereka yang culas, curang dan pidana dan sebagainya, ya. Nah, mudah-mudahan
Tapi saya mempunyai keyakinan, ya, susunan ya MK yang sekarang dan juga komposisi yang lama pun waktu penetapan Gibran itu, ya, yang MK kemudian itu juga porsinya lebih besar yang menolak. Nah, untuk itu kalau seandainya tetap itu diiyakan oleh MK, nah bagaimana selanjutnya? Tapi sebelum itu begini, tadi saya sampaikan kita mestinya 1 putaran. Tapi yang lain lagi pendapat 2 putaran itu jelas, eksak. Yaitu seorang profesor fisika di ITS. Dia mencermati data-data tersebut. Kemudian datanya data Sirekap, dipilah data Sirekap itu mana yang memenuhi kriteria oke dan tidak oke. Misalnya yang tidak oke itu kalau TPS itu di atas 300.000 ya langsung di-delete sudah. Dan kemudian 300 ya 300 ya. DPT-nya. Nah, setelah itu dihitung kembali. Ternyata dari hitungan beliau 01, 02, 03, 01 dan 02 itu angkanya sedikit sekali perbedaannya. Berarti itu 2 putaran. Nah, apakah nanti MK menjadikan ini 2 putaran, sak jelek-jeleknya 2 putaran, tapi yang betul itu adalah kemenangan yang dinyatakan oleh Ketua KPU itu ditolak dan atau diadakan pemilu ulang. Nah, itu kira-kira demikian. Nah, kemudian bagaimana ini masyarakat pendukung Anies yang jumlahnya jutaan ini dan tersebar di seluruh provinsi loh. Walaupun dikatakan 2 provinsi unggulan tuh Aceh dan Sumbar, enggak. Provinsi lain juga ada yang kuat. Karena apa? Sebab dari pemilu 55, dari pemilu yang kemarin 2014, 2019, itu ada daerah-daerah yang mendukung waktu itu 02 tempo dulu, karena saya salah satu pembina Satgasnya, itu semua itu most of them dia berpihak kepada 01. Jadi itu adalah basis-basis daripada pendukung Anies. Nah, jadi saya yakini pertama adalah ditolak pemilu ulang, ditolak sebagian 2 putaran, dan untuk itu tinggal kita pendukung Amin apa yang harus dilakukan. Kemudian kalau MK meloloskan, maka apa yang harus dilakukan. Nah, kalau dijadikan ditolak untuk 2 putaran, maka insya Allah Amin akan menang. Yakin sekali. Tinggal kita merapikan ya saf-saf yang ada sebagaimana diungkap oleh EFF. Tidak hanya kerumunan, tapi bersaf yang baik. Okay. Kemudian ya. Ya, jadi artinya kan tadi Pak Abbas Taha sudah menjelaskan kan Pak ya. Jadi dari berapa segi kemungkinan setelah ada pengumuman ini. Jadi tentu rakyat sendiri yang memang adalah relawan militan ya. Tentu mereka juga menjadi satu barisan dan mereka melihat kenyataan ini seperti ini. Kemudian THN pun juga tidak ingin mengalami kegagalan seperti tahun 2019 menghadapi MK. Dan tentu MK pun tidak maulah harusnya mereka punya kewibawaan untuk tidak menjadi kepanjangan daripada Jokowi. Nah, ini artinya kan kita melihat suatu pertarungan yang benar-benar di dalam pengadilan itu secara hukum dan beretika tinggi. Nah, kemudian juga tentunya pengawalan di luar sidang itu untuk terus-menerus melakukan pembentukan opini ya Pak ya, dari para akademika dan juga relawan dan juga tentunya para ulama. Dan alangkah indahnya bahwa ini ada di dalam bulan suci Ramadan. Jadi tentu kita berharap ada sesuatu, Allah itu mengaturnya bahwa saat ini bulan suci Ramadan akhirnya kan orang terpanggil dan harusnya di bulan suci ini kita bertaubat kan Pak. Jadi mudah-mudahan kita berharap itu ada dari langit itu
Iya, tentu kita semua itu Allah yang menentukan Bu Utaria. Namun kita juga ya diberikan ya satu kemampuan berpikir yang membedakan kita itu dengan makhluk yang lain. Nah, untuk itu apa yang dilakukan? Seandainya 2 putaran, insya Allah tidak sulit. Seandainya diulang pemilu, itu pun juga siap untuk dilakukan. Tapi kalau ini lolos terus, maka apa yang dilakukan? Pelantikan kan 20 Oktober. Walaupun dalam negeri sudah ada yang mengucapkan selamat. Jangan-jangan sekarang yang kiriman karang bunga ya sudah membahagiakan, ya enggak? Pedagang bunga, kembang ini, ucapan selamat ya. Nah, tetapi Joe Biden pun sudah menyampaikan ucapan selamat. Tapi Amerika ini pemain ya. Dia buat teroris, padahal beliau adalah teroris beneran. Tapi standar daripada berjalannya suatu pemilu di beberapa negara, kalau Amerika sudah menakkan oke atau selamat, itu sudah pas. Tapi di balik itu Amerika melalui lembaga HAM PBB itu mempertanyakan. Nah, padahal HAM PBB ini juga itu adalah diremote oleh Amerika juga, oleh Joe Biden juga. Jadi inilah. Jadi artinya apa? Kita bertekad tegak kokoh berdiri di atas kaki sendiri, sebagaimana kita merebut kemerdekaan, yaitu yang bukan hadiah, tapi kita bertarung dengan bleeding berdarah-darah, termasuk ya di Surabaya dengan pekikan takbir Allahu Akbar dan mereka oleh Bung Tomo. Nah, jadi dalam hal ini yang penting adalah bagaimana yang dari kampus guru besar, mahasiswa, kampus bergerak, buruh bergerak dan sebagainya, secara berkesinambungan terus-menerus menyatakan ini presiden itu bagi rakyat tidak legitimate gitu, ya tidak legitimate. Dan juga bagaimana ini harus dikumandangkan terus. Dan ingat sudah ada beberapa contoh kalau di Amerika Latin menang dia, tapi sebelum dilantik meninggal. Amerika Latin. Kita lihat lagi ya di satu tempat di Manila turun, ya. Jadi bukan tidak ada yang dilengser. Nah, kita ingat Pak Harto pun terpilih bulan Mei dimasukkan. Itu kita menarik daripada angket yang doa kita tetap, dukungan kita semoga bergulir dengan baik, sehingga bermuaralah dengan ditolaknya atau 2 putaran paling jelek dari pemilu ini. Begitu Bu Utaria. Jadi para pemirsa, tadi sampaikan Pak Abbas Taha, kita akan melihat satu episode lagi drama sandiwara atau drama atau memang pertarungan antara THN yang profesional dan punya landasan hukum yang kuat untuk menggugat, dan berikutnya di pihak lain MK, dan semuanya itu menjadi satu bagian. Tetapi dunia akan melihat, katakan menang 58%, tapi dengan gelombang demo, dunia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan angka-angka itu, ya kan Pak. Jadi tentu kita masih berharap ada kebenaran dan selalu ada jalan untuk menuju kebenaran. Ya, sebetulnya marwah MK itu Bu, kita lihat Solo enggak jadi, DKI enggak jadi. Nah, ada pilkada nanti. Nah, mudah-mudahan marwah ini makin hari makin malam kita doakan, ya enggak, terbuka pintu hatinya, terus Allah kun fayakun, plak, jadi tolak ya. Jadi kita masih punya harapan, masih panjang jalan, dan tentu kita kembali lagi budget 76 triliun itu kan untuk seluruh paket, ya kan Pak? Betul. Jadi untuk putaran kedua. Nah, jangan dikira itu sudah tidak ada uang, harus ada dibudgetkan. Jadi dan jadwalnya kan sudah dibikin. Nah, jadi jangan nanti pemerintah mengatakan ini terima aja, enggak bisa, ya Pak ya. Jadi kita karena sivitas akademika sudah demikian dengan dukungan dari para guru besar, itu tidak main-main lah tahun 2024 pertarungannya, ya Pak ya. Oke, demikian pemirsa Masyumi TV, kita masih punya harapan, jalan masih panjang, dan tentu segala sesuatu bisa terjadi. Jadi apapun ini adalah memberi hikmah yang luar biasa, dan pemilu 2024
adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita dan terutama generasi muda. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.